dalam permenungan saya bertitik tolak dari ajaran Gaudium et Spes, dan Gaudium et Spes ini yang selalu menginspirasi saya, terutama nomor 1. Saya secara pribadi seringkali tidak setuju dengan pernyataan masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita, sebagai pemaknaan inkulturasi. Jadi apakah kemudian di sana ada tukang mabuk, saya kemudian harus ikut mabuk kalau mau masuk melalui pintu mereka? Bagi saya, inkulturasi sebagai misi berarti masuk melalui dan dengan pintu gereja, yaitu dogma atau ajaran-ajaran gereja. Dan keluar bersama melalui pintu dan ajaran-ajaran gereja, yaitu dogma. Sebagaimana pusat dari misi Yesus yang berkeliling dari kota ke kota dan desa ke desa adalah kerajaan Allah. Jadi pusat dari inkulturasi itu bukan sekedar kita mengambil kebudayaan atau kebiasaan masyarakat setempat dan kita tempelkan. Itu bukan semangat Konsili Vatikan II. Tetapi bagaimana ajaran-ajaran gereja itu bisa dikenal, dihayati, dan dihidupi di tengah-tengah kehidupan umat beriman. Karya Kristus dan pengajarannya yang dirumuskan dalam kitab suci, terutama dalam Injil, dan ajaran-ajaran gereja yang mendorong gereja untuk masuk dan hidup seraya membaharui semangat hidup, kebiasaan, dan mentalitas setiap insan manusia dengan terang Injil. Dan teman-teman, itu yang saya lakukan. Artinya dalam pengalaman saya sebagai misionaris. Dimanapun saya ditugaskan, dalam pertemuan, kata pertama yang saya lontarkan adalah demikian. Bahwa kita melayani di sini, saya melayani di sini, bukan berdasar kehendak sendiri, tetapi berdasar pada ketaatan pada kehendak Allah yang hadir dan nyata dalam diri gereja. Dalam hal ini mulai dari paus, para uskup, dan juga para imam, ketaatan terhadap kehendak Allah diungkapkan lewat ketaatan saya, ketaatan kita semua pada gereja, pada paus, pada para uskup kita. Itu. Jadi, saya tetap menegaskan demikian. Mengapa? Karena yang menjadi pusat bukan idola saya, bukan saya yang kemudian menjadi idola, bukan umat yang menjadi idola, tetapi konteks apapun, mau dalam bermisi dan masuk dalam kehidupan siapapun, Yesus menjadi pusat dan ajaran-ajarannya yang tertulis di dalam kitab suci, tradisi suci dan magisterium itu menjadi pijakan dan dasar untuk masuk ke dalam hidup, untuk masuk ke dalam kebudayaan dan situasi hidup manusia. Jika bukan karena kebudayaan, kebiasaan, jadi gereja masuk dalam kehidupan manusia seraya membaharui semangat hidup, kebiasaan, dan mentalitas dengan terang Injil. Pertama-tama bukan karena kebudayaan, bukan karena kebiasaan dan mentalitas manusia. Karena jika itu yang menjadi alasan, maka yang terjadi adalah degradasi iman, di mana budaya maupun situasi dan kebiasaan umat manusia yang kemudian mengontrol atau menyetir nilai-nilai Injili dan ajaran-ajaran resmi gereja lainnya. Termasuk bagi saya, ketika saya mengidolakan seseorang, maka saya akan menjadikan pandangannya, saya akan mengikuti pandangannya untuk mengontrol, untuk menyetir, bahkan mungkin untuk menjelekkan ajaran gereja. Atau menunjukkan ketidaktaatan pada pimpinan gereja kita, dalam hal ini paus.
Dan itu yang sering terjadi karena salah memaknai arti inkulturasi. Salah memaknai arah dari dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, terutama Gaudium et Spes. Banyak orang memaknai inkulturasi secara dangkal, yang mana menggunakan budaya maupun situasi umat sebagai media pewartaan iman, sehingga terjebak pada asal cocok, maka boleh digunakan, walaupun tidak memiliki hubungan dengan makna dan tindakan iman. Orang menilai gereja terbuka dan mengembangkan inkulturasi ketika bisa menggunakan baju adat daerah. Menggunakan baju adat daerah setempat dalam misa. Menggunakan bahasa setempat dan solider dengan orang di sekitarnya. Sehingga kemudian melupakan makna sejati dari inkulturasi sebagai misi yang memperbaharui dan mewartakan iman. Sebenarnya itu sudah jelas arah dari Gaudium et Spes yang merupakan salah satu konstitusi pastoral Konsili Vatikan II. Media pewartaan iman kita itu sudah jelas, tidak ada yang lain. Dan itu sudah ditegaskan juga di dalam Konsili Vatikan II. Itu adalah kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Media ini, ketiga media ini yang kemudian masuk dalam kehidupan setiap insan manusia. Yang kemudian apa? Melahirkan solidaritas, dialog antar agama, dan keutuhan ciptaan. Ataupun hal-hal lain. Jadi ketika saya bersolider, saya membangun persahabatan dengan orang lain, bukan karena semata-mata itu hobi, itu selera, tetapi dasar dan pijakannya adalah kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Solidaritas bisa dilihat di Gaudium et Spes nomor 1, nomor 32. Dialog dalam Gaudium et Spes nomor 3 atau nomor 23, membangun persaudaraan dengan semua orang. Keutuhan ciptaan bisa dibandingkan di Gaudium et Spes nomor 39, 71. Itulah inkulturasi. Jadi inkulturasi itu tidak sekedar soal liturgi, mengenakan pakaian adat dan lain sebagainya. Tetapi dialog, solidaritas, karena ketika masuk ke dalam sebuah perjumpaan, sebuah dialog, masuk di dalam sebuah kehidupan manusia dan kita bersolider, kan di sana kita membaharui hidup rohani mereka dengan terang Injil. Dan itulah inkulturasi sejati. Solidaritas, dialog, perjuangan mempertahankan keutuhan ciptaan. Bahkan ketika kalian menikah, sebenarnya sudah terjadi proses inkulturasi di situ. Proses inkulturasi itu terjadi melalui janji perkawinan kalian. Menjadi dasarnya itu yang menyatukan dua orang ini. Janji perkawinan yang adalah kehendak Allah itu sendiri. Itulah inkulturasi sejati. Karena inspirasi dari adanya dialog, solidaritas, dan yang lainnya itu. Bukan karena situasi dan kondisi manusia, melainkan karena inspirasinya adalah tentu Yesus yang menjadi pusat misi atau inkulturasi itu sendiri, yang kemudian seluruh karya hidup dan pengajarannya dijabarkan dalam kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Dalam pengalaman pribadi, teman-teman, inkulturasi sejati adalah solidaritas, ataupun dialog, ataupun perjumpaan dengan orang lain, ataupun pembelaan dan pendampingan kaum-kaum marginal, keutuhan ciptaan.
itu merupakan inkulturasi sejati yang diinspirasi oleh Yesus sendiri melalui pedoman dan ajaran gereja. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita mengatakan misalnya ada yang berbeda pendapat dan bahkan tidak taat pada Paus dan mengatakan Konsili Vatikan Kedua ini adalah konsili yang tidak sah dan tidak dogmatis. Pertanyaannya, Yesus saja masuk melakukan proses inkulturasi ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang lain. Yesus menunjukkan kita sebuah misi, sebuah inkulturasi yang sebenarnya itu sudah dilakukan Yesus sebelumnya. Ketika solidaritas yang merupakan inkulturasi lahir karena pengajaran Kristus dan gereja, maka solidaritas itu akan bertahan lama melampaui batas ruang dan waktu. Contoh saya, walaupun saya tinggal di negara orang, tetapi masih terus berkomunikasi dengan teman-teman di Samarinda terkait pembelaan hak-hak masyarakat adat masyarakat Kalimantan. Karena masuknya saya ke sana bukan karena selera, bukan karena soal seimam, tetapi pertama-tama karena iman akan Kristus, karena ketaatan pada ajaran-ajaran gereja, ketaatan pada dogma-dogma gereja, termasuk Konsili Vatikan Kedua dan Paus, yang kemudian itu memberikan peneguhan dan penguatan pada saya, maka dimanapun saya berada, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah luntur semangat untuk melaksanakan inkulturasi atau misi dalam bentuk perjumpaan itu. Kalau inspirasinya hanya karena situasi, kondisi manusia, maka kalau situasi dan kondisinya itu sudah selesai, saya akan, kalau kondisinya sudah selesai, maka ya sudah, tidak akan lagi melakukan dialog, tidak akan lagi mungkin mengunjungi masyarakat yang dibela. Minta maaf, screenshot-nya tadi saya sudah kirim di WA Group, nanti bisa ada yang share karena tempat saya minta maaf, Lola dalam hal ini. Itu. Dalam pengertian ini, maka semua persoalan kehidupan manusia harus dilihat sebagai medan misi dan bukan sekedar sasaran misi. Nah, maka mengapa di awal tadi salah satu sasaran Konsili Vatikan Kedua jelas memperbaharui hidup rohani dalam terang Injil. Jadi siapapun orang itu, siapapun keadaan itu bukan menjadi sasaran, tetapi menjadi medan misi di mana ajaran-ajaran Kristus melalui gerejanya disemaikan, ditabur, dan diwartakan. Ketika dilihat sebagai medan misi, maka gereja yang kemudian menerangi kehidupan mereka dengan cahaya atau nilai-nilai Injil, dan bukan situasi mereka, bukan kebudayaan masyarakat tertentu yang kemudian mengubah gereja, yang menerangi gereja. Tidak.